Sampah plastik merupakan sampah anorganik yang sulit terurai, sehingga memerlukan waktu bertahun-tahun agar dapat terurai. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah negara Indonesia mencapai 68,5 juta ton dengan komposisi sampah plastik mencapai 17% atau sekitar 11,6 juta ton pada tahun 2021. Sementara itu, berdasarkan data yang ada, Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Tiongkok. Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, hasil mengatakan bahwasannya sampah dari rumah tangga merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar setelah industri dan perdagangan. Permasalahan-permasalahan ini dikarenakan beberapa anggota dalam keluarga belum seluruhnya mempunyai kesadaran untuk menangani sampah plastik secara baik dan belum banyak yang mengetahui bagaimana cara memanfaatkan sampah plastik. Koordinator Komunitas Nol Sampah Wawan Som dengan hasil dari pantauan di lapangan bersama Perguruan Tinggi Institut Teknologi 10 November Surabaya, dari 1.600 ton sampah yang masuk ke TPA Benowo dalam sehari, 27%-nya adalah sampah plastik. Sampah plastik sangat berbahaya bagi ekosistem di darat maupun laut. Diketahui dalam sebuah penelitian, ikan yang berada di sungai maupun lautan telah tercemar mikroplastik. 25% ikan di Kali Brantas mengalami kelainan genetik akibat mikroplastik. Artinya, yang seharusnya ikan tersebut berjenis kelamin betina, tetapi dikarenakan organ tubuh di dalamnya didominasi oleh jantan, alhasil ikan ini bermutasi gen. Beberapa waktu lalu juga sempat viral jerapah di kebun binatang Surabaya yang mati diduga memakan sampah plastik. Berbagai daerah Indonesia sudah banyak yang mengeluarkan aturan pembatasan penggunaan kantong plastik di beberapa pusat perbelanjaan. Salah satunya adalah kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yang tengah diterapkan di toko-toko swalayan di kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di kota Surabaya. Peraturan ini mulai diterapkan sejak 9 April 2022, di mana sebelum diberlakukannya, pemerintah kota Surabaya melakukan sosialisasi peraturan selama 30 hari. Setiap pembeli ataupun konsumen diharuskan membawa kantong belanjanya sendiri karena pihak toko tidak menyediakan kantong plastik. Namun apabila pembeli ataupun konsumen lupa untuk membawa kantong belanjanya, pihak toko menyediakan kantong reusable yang dapat digunakan kembali dan kantong ini dikenakan biaya persatuannya. Penerapan kebijakan ini dalam rangka mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah kantong plastik yang sulit terurai. Lalu, terdapat pula sanksi administrasi bagi yang melanggar, mulai dari teguran lisan, tertulis, sampai dengan sanksi paksaan dari pemerintah, baik itu penyitaan kantong plastik maupun paksaan pemerintah lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan atau pemulihan. Dibentuk pula satuan tugas yang anggotanya meliputi aparat Satuan Polisi Pamong Praja guna melakukan sosialisasi dan penegakan peraturan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Pada kuesioner didapatkan hasil bahwa 90% responden setuju akan ada dan pentingnya Peraturan Wali Kota atau Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya. Dalam pertanyaan mengenai seringkah Anda menerapkan peraturan tersebut dengan membawa kantong belanja sendiri dari rumah? Diketahui hasil akhir kuesioner dengan 74 responden sering membawa kantong belanja sendiri dari rumah dengan persentase seringnya yaitu 80% ke atas. 25 responden membawa kantong belanja sendiri dari rumah dengan persentase seringnya 50% ke bawah. 38 responden membeli kantong belanja ramah lingkungan dengan persentase seringnya 80% ke atas dan 36 responden membeli kantong belanja ramah lingkungan dengan persentase seringnya minim yaitu 50% ke bawah. Dalam kuesioner yang telah dibagikan, sebagian besar responden memberikan salah satu alternatif untuk mengolah sampah plastik, yaitu dengan cara ecopreneurship. Ecopreneurship yaitu konsep kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi terhadap profit, melainkan juga peduli terhadap aspek-aspek lainnya terutama aspek lingkungan. Untuk kelebihan dari ecopreneurship, yang pertama, ecopreneur mendapatkan lebih banyak pendanaan dibanding bisnis lainnya.
Ekopreneur adalah seorang wirausahaan yang menciptakan dan menjual produk atau jasa yang ramah lingkungan dengan berlandaskan prinsip ekonomi, lingkungan, dan ekologi. Lalu untuk kelebihan yang kedua, pengeluaran operasi bisnis pun lebih rendah karena terjadi pengurangan pembuangan energi maupun bahan baku maksimal mungkin. Untuk kendalanya, kurangnya kesadaran, sosialisasi, dan pengetahuan. Namun juga ada solusi dari kendala-kendala tersebut, yaitu dengan melakukan sosialisasi seperti penyuluhan atau pendampingan tentang ecopreneurship, serta pelatihan dengan membuat eco-brick dari sampah plastik. Kebijakan yang diambil oleh Wali Kota Surabaya juga merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi persoalan sampah plastik di Indonesia, serta menjadi suatu bentuk implementasi undang-undang mengenai kelestarian dan kepedulian lingkungan. Diharapkan masyarakat dapat menaati kebijakan tersebut dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah. Tidak hanya kantong plastik saja, melainkan sampah-sampah plastik jenis lain juga, seperti mengurangi penggunaan air kemasan dengan solusi selalu membawa botol air minum, mengurangi penggunaan sedotan plastik dengan solusi menggunakan sedotan stainless steel, dan pelaksanaan Go Green. Telah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk menaati peraturan yang ada, khususnya bagi para generasi muda, di mana sebagai agent of change yang dituntut selalu berinovasi pada upaya-upaya meminimalisir penggunaan sampah plastik. Saya Agnes Melisa Putri Salwat, NPM 210410100055, pamit undur diri dan terima kasih.